Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Oke, seperti biasa ya, kita analisa market dulu sedikit ya untuk melihat data apa saja yang akan dirilis minggu ini. Hari Selasa tanggal 18 Januari 2022. Saya ucapkan selamat pagi juga untuk teman-teman yang udah bergabung dari Zoom, dan saya doakan semuanya dalam keadaan yang sehat hari ini. Oke, teman-teman, kita langsung lihat untuk kalender ekonomi, data-data apa saja yang akan dirilis pada hari ini. Fokusnya hari ini teman-teman ada di sesi Inggris ya, di sesi Eropa nanti siang. Untuk teman-teman yang trading sterling, tolong diperhatikan data dari sterling jam 2 siang ya. Ini terkait dengan data indeks rata-rata pendapatan per jam plus bonus di bulan November. Nah, data ini akan dirilis jam 2 dan pengaruhnya cukup signifikan nanti untuk sterling ya. Jadi teman-teman tolong diperhatikan. Nah, kalau kita lihat data sebelumnya 4,9% cukup tinggi data pendapatan rata-ratanya. Diprediksi ada pengurangan menjadi 4,2%. Ini juga cukup jauh forecast-nya. Artinya ada peluang untuk rilisnya nanti akan lebih besar daripada 4,2% ya. Jadi mungkin prediksi saya ya, angka yang akan dirilis nanti akan lebih besar daripada 4,2%. Artinya ada optimisme untuk sterling ini kembali menguat. Karena kalau kita ngomongin secara teknikal, nanti kita lihat sama-sama teknikalnya, sterling ini dalam tren penguatan ya, atau tren kenaikan. Nah, kemudian juga di jam 2 di jam yang sama ini ada perubahan jumlah pengklaim. Artinya memang jam 2 ini adalah ada banyak data-data tenaga kerjaan yang sangat mempengaruhi nanti untuk pergerakan sterling ya. Di samping juga nanti ada data-data yang sebenarnya masih medium impact, namun dirilis juga jam 2. Jadi artinya teman-teman yang trading sterling jam 2 siang nanti tolong diperhatikan untuk rilis data ini. Oke ya. Nah, kemudian nanti malam di sesi Amerika Serikat, ini juga ada beberapa data ya. Namun kalau saya lihat untuk datanya juga masih medium impact, artinya walaupun nanti dirilis ini tidak akan terlalu banyak mempengaruhi pergerakan harga dolar. Artinya juga nanti malam pergerakan harga mungkin akan lebih cenderung untuk mengikuti teknikal analisa. So, mungkin untuk kalender ekonomi itu aja. Saya lihat hanya jam 2 nanti ya terkait dengan pergerakan harga sterling yang hari ini mungkin ditunggu oleh pelaku pasar. Jadi teman-teman ya, untuk kalender ekonomi kita fokus di siang hari. Sore dan malam hari masih medium impact semua pengaruh datanya. Oke, langsung masuk kita ke technical analisa untuk melihat pergerakan harga secara teknikal. Ya, seperti biasa kita analisa dulu untuk indeks dolar ya, teman-teman. Seperti yang kita bahas kemarin, bahwa indeks dolar itu berpotensi untuk retest dari uptrend line yang sudah di breakout. Kita kemarin udah bahas bahwa sebelumnya uptrend line ini udah di breakout oleh satu candlestick yang cukup signifikan. Namun sekarang kondisinya pergerakan harga rebound untuk mencoba lagi tes dari uptrend line yang sudah breakout ini. Tapi dari kesimpulan pergerakan harga sekarang, karena memang uptrend line udah di breakout, maka ada potensi setelah menyentuh dari level resisten ini pergerakan indeks dolar akan kembali melemah. Kalau saya lihat seperti itu ya dari teknikalnya ya. Apalagi kalau kita lihat di sini pergerakannya sudah tertahan nih, di level-level ini sudah tertahan. Kemungkinan pun walaupun naik, ini akan terbatas pada level 95.5. So kita simpulkan bahwa hari ini indeks dolar akan bermain pada range atas di 95.5, range atasnya ya. Dan untuk range bawah kita bisa lihat level 94.6. Ya, ini akan menjadi support harga. Kecenderungan pergerakan harga bisa menyentuh resisten dulu untuk kembali ke area support ini, atau pergerakan harga langsung menuju ke support kalau melihat dari pergerakan harga sekarang. Kita lihat range mana atau resisten mana yang akan mampu menahan untuk kenaikan harga indeks dolar. Pertama ada uptrend line ini, yang kedua ada resisten yang horizontal ini akan jadi tekanan atasnya. So kita lihat nanti itu pergerakan hari ini. Namun dari data nanti malam yang memang tidak terlalu banyak, saya lihat pergerakan harga akan mengikuti teknikalnya, di mana ada potensi untuk pelemahan indeks dolar hari ini. Itu ya simpulan untuk pergerakan indeks dolar. Langsung kita masuk ke forex untuk analisa pasangan mata uang. Kita mulai dulu dari Euro USD. Ya.
nyaris tidak ada pergerakan yang signifikan untuk pergerakan harga euro. Ya, range-nya juga saya lihat atau levelnya juga masih sama seperti level kemarin. Pergerakan harga euro sekarang ada di level 1.1420-an ya, di mana level ini mendekati level support yang sebelumnya merupakan resisten. Saya masih mengambil kesimpulan kemarin, selagi pergerakan harga berada di atas level support ini, masih ada potensi untuk pergerakan harga euro ini kembali naik menuju ke resisten atau ke harga tinggi sebelumnya. Untuk sekarang, peluang terbaik untuk euro adalah posisi buy. Hari ini posisi buy adalah posisi terbaik. Sekarang pergerakan harga di area support, teman-teman bisa ambil posisi buy sekarang atau tunggu pergerakan harga koreksi sedikit lagi untuk ambil posisi buy. Jadi di sini ya, level kuncinya ada di level 1.1380. Jadi selagi pergerakan harga masih di atas 1.1380, teman-teman masih boleh ambil posisi buy. Ya, jadi kalau teman-teman buy, stop loss-nya 20 pip di bawah dari level support ini atau di 1.1360 itu stop loss untuk posisi buy. Area sekarang udah mendekati area support. Untuk target take profit-nya teman-teman bisa ambil di harga tertinggi kemarin di 1.1480 adalah resisten terdekat ya. Jadi teman-teman bisa ambil take profit-nya di level ini. Sekaligus juga kalau teman-teman mau sell ya. Kalau teman-teman mau sell, saran saya jangan sell di level sekarang, tunggu pergerakan harga ke atas mendekati area tertinggi kemarin di 1.1480 atau yang lebih tinggi lagi kalau kita lihat di 1.1520 adalah resisten yang cukup signifikan. Jadi di area ini teman-teman bisa ambil posisi sell. Ya, jadi pilihan sell-nya di atas. Ya. 114 di bawah lagi Pak ya. Minus sekarang ya, artinya ada $10 minus ya. 14. Oke. Masih bisa ditahan. Jadi ini masih ada potensi untuk pergerakan harga coba lagi ke level ini. Namun nanti kalau sampai pergerakan harga di level 1.1380 dilepas. Jadi itu masih bisa ditahan karena sekarang pergerakan mungkin masih akan bermain pada level-level support ini. Itu ya, jadi untuk posisi sell saya pikir untuk jangka pendek aja, jangan ditahan untuk jangka panjang. Kalau mau tahan jangka panjang mungkin tunggunya di atas nanti, kalian di atas. Mungkin ada pertanyaan teman-teman untuk euro? Cukup ya, cukup jelas. Kita lanjut ke sterling. Oke. Sterling sekarang bermain pada level 1.3650-an. Kalau saya lihat pergerakan harga memang masih dalam range yang cukup jelas ya, di mana level support ada di level 1.3600 dan level resisten berada pada level 1.3700. Jadi ada 100 pip range pergerakan dari sterling hari ini. Namun data nanti siang jam 2 ini sangat mempengaruhi pergerakan harga sterling. Jadi nanti jika data yang ternyata dirilis positif untuk dua data tadi, untuk klaim pengangguran dan pendapatan rata-rata, kalau dirilis positif artinya ada potensi untuk sterling ini kembali melanjutkan kenaikan karena secara tren sterling masih uptrend kondisinya ya. Namun sebaliknya jika nanti data jam 2 siang dirilis negatif, ada potensi untuk sterling ini terkoreksi. Namun kalau saya lihat koreksinya pun akan terbatas, mungkin sampai level 1.36 koreksinya. Ya, jadi ada 50 pip untuk level koreksi sekarang dan mungkin maksimal kalaupun terjadi koreksi yang cukup dalam lagi, level 1.3560 ya, jadi tahanan selanjutnya atau support selanjutnya. Dan untuk sterling, posisi buy masih jadi posisi terbaik saat ini ya. Teman-teman tunggu pergerakan harga mendekati level 1.3600 untuk ambil posisi buy. Kalau sekarang pergerakan harganya masih di range tengah, jadi saya belum rekomendasiin untuk buy atau untuk sell. Lebih baik kita wait and see dulu untuk sterling. Kalau ada posisi buy masih oke, karena secara tren untuk sterling ini masih dalam kondisi uptrend. Namun nanti antisipasinya Bu Vera atur aja di 1.3550 maksimal stop loss untuk posisi buy. Buy di berapa? Di atas ya? Udah profit? Oke, kalau udah profit batasin aja kalau memang mau ditahan level stop loss-nya di level tadi. Kondisi sekarang masih ada potensi untuk sterling melanjutin kenaikan sampai level tertingginya. 1.3700 sampai 1.3740 itu ada targetnya. Gitu ya? 367 range sedikit di atasnya saya pikir masih bisa ya, apalagi jika nanti datanya ternyata positif, mungkin akan lebih cepat untuk pergerakan harga sampai ke level itu. Gak apa-apa. Jadi selagi pergerakan harga masih di atas 1.3600 masih boleh ditahan untuk posisi buy. Untuk posisi sell, saran saya teman-teman tunggu di atas ya.
levelnya 1.3740 resisten, di mana 1.3740 ini adalah harga tertinggi kemarin. Jadi kalau teman-teman mau sell di area ini, jangan sell di level sekarang. Ya. Mungkin ada pertanyaan untuk sterling, teman-teman? Ada pertanyaan sterling cukup? Siapa lagi yang trading sterling yang butuh masukan? Ya range-nya Mbak Del ya, 1.3600, untuk atas 1.3700, tunggu data jam 2 nanti, kita lihat reaksi pergerakan pasar. Oke, mungkin ada request teman-teman untuk analisa forex. Pasangan apa lagi yang mau dianalisa? Apa? Ada request? Australia dolar, Australia Kanada itu prosper ya. Kenapa tradingnya di Australia Kanada itu ada swap ya teman-teman ya? Kepencet? Sengaja ya. Oke lah, kita coba. Saran saya itu dikasih tahu nasabahnya jangan trading di pair yang cross. Pair kayak gini ya. Karena ada swap. Oke, kalau kita lihat dari Australia Kanada ini trennya masih turun ya. Jadi masih ada potensi untuk Australia Kanada ini melanjutkan penurunan. Level support terdekat ada di 0.8980. Itu target penurunan selanjutnya. Ada posisi apa? Oke, 0.91 jauh ya. Oh, ini ya. Kalau saya lihat ini trennya masih turun ya. Pergerakan harga masih di bawah downtrend line. Jadi ada potensi pergerakan harga sampai ke level ini dulu. Dan kita lihat nanti ya reaksi ketika pergerakan harga sampai ke level support ini. Jadi harapannya ada posisi buy di atas. Harapannya ya di sini area pembeliannya besar sehingga bisa naik lagi ke atas. Namun untuk saat ini pergerakan harga akan lebih cenderung untuk turun sampai ke level 0.89 80-an. Kenapa? Tapi untuk equity masih oke. Ya, kalau itu kan sudah lebih dari toleransi maksimal ya. Saya udah sampaikan bahwa untuk forex itu $50 aja resikonya, jangan sampai lebih, itu sudah 60 ya, tinggal ambil keputusan. Takutnya nanti ketika harga turun lagi sampai sini, minusnya tambah besar. Ya. Ya. Australia Jepang, hobi banget ya, yang cross ya. Itu ada swap ya, saya sampaikan ya. Ada swap. Cross pair yang tidak kena swap hanya Euro Jepang sama GBP Jepang. Yang lain kena. Ya, kalau untuk kondisi sekarang ya, Australia Jepang, Australia Yen ini masih potensi naik sampai level, kalau kita lihat untuk resisten terdekat di 83.30 itu target kenaikannya. Untuk pagi ini di range itu ya, untuk range atasnya 83.3 dan untuk range bawahnya ini di harga terendah kemarin di 82.00, 82.00. Ada posisi apa? Belum ada. Tapi kalau melihat tren, kenapa? Kalau sell, saran saya tunggu di 83.30. Jangan sell sekarang. Ini kan masih kuat banget bayarnya. Ini candlestick hijaunya masih kuat ke atas ya. Jadi kalau kita nge-buy ini ada potensi nanti floating posisinya. Jadi kalau mau sell 83.30 adalah area terbaik untuk sell. Tunggu di situ deh mending. Oke, yang lain? USD Kanada. Ya, masih downtrend ya. Masih downtrend untuk Kanada. Kalau kita lihat sekarang pergerakan harganya di level 1.2490-an. Dan kalau kita lihat dari reaksi candlestick, dari price action-nya pergerakan masih cenderung untuk turun. Untuk turun sampai ke level support. Di mana level support terdekatnya ada di level 1.2460-an. Jadi target turunnya akan sampai ke level itu. Untuk pergerakan selanjutnya kita tinggal lihat level support ini. Apakah bisa menahan pergerakan harga agar tidak turun lebih dalam atau bakal di breakout. Kalau di breakout artinya penurunan bisa sampai level 1.2380, level support selanjutnya. Secara tren untuk Kanada, USD Kanada masih downtrend ya.
Level resisten untuk Kanada ini ada di kisaran 1.25870 sampai 1.2600 itu level resistennya. Ada posisi apa? Buy di 1.2525. Ada sini ya, masih dekat sama hari sekarang, masih bisa. Kalau saya lihat masih bisa. 2474. Sel yang lama ya di level ini ya, kemungkinan selnya duluan yang akan profit. Jadi strateginya mungkin nanti bisa dilepas yang sell, tapi saran saya tunggu di level support. Di level ini 1.24 berapa nih? 1.2450 ya pilihannya, mau lepas yang sell atau di bawah lagi 1.2380. Itu lockingan ya? Di locking ya? Buy sell kan? Buy sell. Artinya nunggu yang profit yang dilepas ya. Ya itu ya, kalau saran saya sih idealnya lepas yang buy dulu karena trennya turun. Tapi kalau memang nasabahnya mau lepas yang sell, yang profit ya lepas, tunggu pergerakan harga sampai ke support baru boleh dilepas. Sebelum sampai ke support jangan dilepas walaupun profit posisinya. Takutnya harga turun lagi, yang buy ketinggalan lebih jauh. Oke, ada pertanyaan lagi atau ada request lagi untuk analisa forex teman-teman? Cukup ya? Forex cukup ya? Oke, lanjut kita analisa dari minyak mentah. Wow. Ya, sesuai dengan apa yang kita sampaikan kemarin bahwa memang minyak mentah ini masih berpotensi untuk naik sampai ke level tertingginya kemarin di level 85.6. Ini target kenaikannya. Dan kalau kita lihat dari price action, reaksi pasar ini bayarnya masih kuat. Jadi kecenderungan pergerakan harga hari ini akan sampai ke level 85.6. So, kita lihat nanti pergerakan di level 85.6 apakah bisa menahan kenaikan dari minyak ya. Ini saya kasih gambaran, ini adalah harga tertingginya ya. 85.6 ini adalah harga tertinggi pada tanggal 25 Oktober 2021. Berharap aja ini nanti nggak di breakout. Tapi kalau mau nunggu konfirmasi, tunggu konfirmasi nanti tutup pasar. Kalau pergerakan harga tutup di atas 85.6, ada potensi pergerakan harganya akan sampai ke 89. Kalau tutupnya di atas 85.6 ya, jadi kita tunggu nanti tutup pasar, bukan candlestick 4 jam. Tapi kalau masih tertahan di bawah dari level resisten ini, ada potensi untuk pergerakan harga koreksi. Ya, koreksi terdekat saya bisa lihat level 83 ya, 83 harga terendah kemarin merupakan area support terdekat. Pak Erwin, sudah dilepas posisi sell-nya? Sudah ya, aman artinya ya. Posisi baru, sell baru, oke. Saya lihat sih memang level-level 83, 84, 85 itu jadi harga tinggi ya untuk saat ini. Jadi posisi sell sebenarnya lebih baik. Cuman nanti diantisipasi tutup market, takutnya nanti dia lewat dari level 86. 85.6 ya. Kalau udah lewat level tersebut, maka besar potensinya untuk pergerakan harga sampai ke level 89. Perhatikan aja ya, berharap aja 85 ini masih kuat nahan pergerakan harga. Harganya masih kecil, kalau masih sell di 83 dengan harga sekarang, saya pikir masih dekat. Masih dekat. 83, 84 masih dekat. Tapi ingat ya, tren minyak ini masih uptrend. Jadi kalaupun kita sell itu jangan berharap dapat besar. Jadi udah profit, lepas. Ya, ideal posisinya adalah posisi buy saat ini. Pilihannya bisa buy nanti di 82 atau 83 sebagai support terdekat ya. Itu ya untuk gambaran minyak, dan mungkin untuk teman-teman sekedar info, jika teman-teman trading minyak ya gunakan yang CLR ya, jangan yang kontrak per bulan. Karena kalau kontrak per bulan itu bisa ditutup posisinya. Dan kalau teman-teman nggak nyaman sama sistem adjustment, ya perhatikan, kalau teman-teman nggak nyaman sama sistem adjustment, penyesuaian, trading minyak bukan untuk jangka panjang. Jadi ketika tanggal 15, 16, 17, baiknya ditutup, jangan ambil posisi minyak. Karena pergantian kontrak itu, adjustment itu biasanya terjadi di tanggal 15, 16, 17. Udah masuk kontrak yang baru, teman-teman bisa trading. Artinya trading minyak itu mungkin untuk harian, 1, 2, 3 hari. Bukan untuk ditahan jangka panjang. Karena tadi mungkin nggak nyamannya ketika ada pemotongan dari adjustment ya. Itu saran dari saya untuk trading minyak.
Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan untuk minyak, cukup ya? Cukup jelas ya, untuk rilis hari ini kita tutup nanti, kita tunggu nanti tutup pasar, apakah lewat resisten 85 poin atau masih di bawahnya. Apa? Ada request? Apa? Gimana? Gak apa-apa. Sampein aja, kalau memang ada yang mau dianalisa, tinggal ngomong, gak apa-apa. Oke, untuk sedikit ya, Nasdaq. Sekarang pergerakan harga masih di level 15.500, 15.600, area support ini masih jadi peluang terbaik untuk ambil posisi buy. Jadi Nasdaq bagus ya, saat ini untuk ambil posisi buy, targetnya di 16.000, jadi ada sekitar 400 poinan untuk target kenaikan. Jadi ini peluang bagus untuk Nasdaq. Kalau teman-teman tertarik, boleh ambil posisi Nasdaq di level-level sekarang. Untuk stop loss-nya teman-teman atur di 15.000, stop loss maksimal. Oke, gitu ya. Untuk kita ke pair yang terakhir, untuk gold ya. Oke, teman-teman, untuk gold hari ini data Amerika Serikat tidak ada yang dirilis untuk data-data besarnya. Jadi saya lihat pergerakan harga akan ngikutin technical analisa, di mana kalau saya lihat sekarang tren emas masih positif ya, masih ada potensi pergerakan harga naik dan range-nya pun cukup jelas. Di mana level support terdekat ya untuk emas ini ada di kisaran 18.12 untuk level support, dan level resisten ada di kisaran 18.28 sampai dengan 18.31 ya. Ini adalah range emas hari ini. Ingat bawahnya 18.12, atasnya di 18.31, itu range-nya. Namun kalau kita lihat dari price action, lebih besar potensinya untuk harga emas ini menuju ke resisten. Ya, jadi hari ini ada potensi untuk pergerakan harga emas itu kembali naik. Apalagi kalau kita lihat dari candlestick ini ya, paling nggak di 18.28 mungkin bisa tercapai untuk hari ini harga emas. Harusnya seperti itu ya, harusnya jelas. Jadi kalau teman-teman mau buy, teman-teman tinggal tunggu di level bawah ya, di kisaran 18.12 atau 18.07, itu area-area bagus untuk ambil posisi buy. Dan untuk posisi sell, karena sell ini ngelawan tren, jadi saran saya teman-teman bisa sell di level 18.28 atau 18.31. Sekali lagi, untuk stop loss, posisi sell tetap di 18.35. Stop loss maksimal ya, posisi sell. Ya, jadi jangan sell sekarang karena tekanan bayarnya masih kuat untuk mengangkat pergerakan harga emas. Itu, untuk emas ada pertanyaan, ini banyak yang targeting emas ya. Gimana posisinya? Ada yang nyangkut? Nyangkut di berapa? Hah? Nyangkut banyak? 18 14 sell, 18 17. Oke, berapa lagi? Ya, kalau kita lihat dari range ya, bawahnya 18 12. Jadi masih ada potensi untuk harga emas itu terkoreksi sampai ke level tersebut. Ya, tapi tadi balik-balik, kalau kita ambil posisi sell kan sekarang ini memang sangat riskan. Jadi kalau nanti memang pergerakan harga sampai ke resisten, itu mesti dibatasin. 18.35 udah jadi stop loss maksimal. Mau teman-teman sell-nya di 18.14, 18.17, stop loss maksimal harus di atas resisten atau di kisaran 18.35. Maksimal banget stop loss. Ya, jadi berharap aja pergerakan harga masih tertahan di bawah level 18.30 untuk punya potensi pergerakan harga menuju ke support-supportnya 18.12 atau 18.07. Ya, jadi masih aman. Kalau pergerakan harga masih dalam range ini masih aman ya. Masih di kisaran 18.20, 28, 25, 18 itu range-nya masih di kisaran itu. Jadi teman-teman yang punya sell di bawah masih ada potensi untuk kejemput sell-nya. Tapi kalau nanti kejemput ya di 18.12 atau 18.07 mesti dilepas. Ya, jangan ditahan lagi. Karena takutnya ya ini kan udah banyak banget ya kejadian ketika dia turun langsung diangkat lagi naik, ya kan? Jadi peluang turun ini sebenarnya untuk melepas posisi sell yang di bawah. Nah, gitu ya untuk gambaran harga emas hari ini. Data Amerika Serikat tidak ada yang terlalu signifikan, jadi kecenderungan pergerakan harga akan bermain pada range ini. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Saya sapa juga untuk teman-teman yang udah bergabung dari Zoom. Selamat pagi untuk Pak Ekman, Bu Merin, kemudian Pak Erwin, ya ada Bu Trisnawati, dan Pak Wawan. Saya ucapkan selamat pagi, semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat. Silakan jika ada pertanyaan, dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat.
Oke, nggak ada pertanyaan ya. Baik teman-teman, di kantor ada pertanyaan nggak? Cukup ya? Oke, baik teman-teman, untuk analisa pagi ini saya akhiri. Silakan sharingkan analisa kita kepada calon nasabah ataupun nasabahnya agar menjadi referensi mereka untuk trading hari ini. Ya, pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan sampai jumpa di analisa kita besok pagi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih. Thank you. Thank you.